Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode Diberi Obat Tidur. Winina pulang ke desa. Saat dalam perjalanan dia melihat Yuri sedang duduk di atas motor dengan seorang pria. Mereka memandang sawah bersama-sama. Dan Winina melihat tangan pria itu masuk ke dalam pakaian Yuri, membuat Winina marah. Dia melepaskan sandalnya lalu melemparnya. Bro, pria itu sampai jatuh. Hei, perhatikan tanganmu. Yuri menengok ke belakang. Apa yang kau lakukan? Yuri membantu pacarnya berdiri sebelum mendekati Winina kemudian melempar kembali sandalnya. Urus urusanmu. Yuri. Jika kalian berpacaran jangan seperti itu. Nanti banyak orang berprasangka buruk. Beb, ayo pergi. Ucap pria itu menyalakan motornya. Yuri malah mendorong Winina kemudian menaiki motor itu. Winina menghela napas dalam, dia tidak suka saat orang berpacaran secara keterlaluan hingga menghancurkan sisi kesopanan mereka. Jika suami istri, Winina rasa wajar. Meskipun dirinya miskin pendidikan, tapi Winina tahu etika dan sopan santun. Saat hendak kembali ke rumah, Kak Yumna tetangganya memanggil. Winina, sini dulu. Winina memarkirkan sepedanya di luar gerbang sebelum masuk ke dalam rumah 2 tingkat. Kak Yumna, sini ke atas, nah. Winina naik ke lantai 2, dia mendapati Kak Yumna sedang menonton televisi. Ada apa, Kak? Tadi aku jajan seblak, tapi gak habis. Mau gak? Mau, Kak, ucap Winina ikut duduk di samping sofa. Winina adalah orang yang anti gengsi dan bergaya sesuai kemampuan. Selama itu tidak merugikan orang lain, Winina melakukannya. Makasih, Kak. Tuh ada sisa es buah juga, nah. Gak diacak kok. Kalau mau ambil aja. Mau, Kak. Sambil makan seblak, Winina juga menonton TV. Di rumahnya TV sudah dijual oleh Risna. Nah, iya, Kak. Katanya kamu akan menikah. Kata siapa, Kak? Kemarin kakak bertemu dengan pamanmu. Winina berhenti mengunyah, dia mengangguk. Katanya ada juragan kaya tua dan penyakitan yang butuh istri untuk mengurusnya. Selama dia serius dan tidak memiliki wanita lain, Winina menerimanya. Bagus, nah. Mending begitu, ucap Kak Yumna menatap Winina yang terlihat kelaparan. Nah, mau makan? Enggak, Kak. Ini sayang aja banyak banget. Kak Yumna tersenyum mendengarnya. Maaf ya, nah. Kalau kakak gak ngasih kamu kerjaan. Winina mengangguk paham, suami Kak Yumna sudah mencarikan pembantu dari kota. Nah. Iya, Kak. Kamu tahu gak? Cara kerja malam pertama. Winina diam, dia mengangguk pelan. Meskipun tidak sekolah, Winina tahu bagaimana proses pembuatan bayi. Tapi yang Winina tahu hanya penyatuan saja, tidak dengan pelepasan. Winina pikir, si alat pria hanya diam di dalam ehem-ehem wanita, kemudian selesai lalu hamil. Sakit gak, Kak? Pas masuk. Terserah cowoknya, nah. Tapi coba aja, asal jangan grogi. Kalau cowok berumur pasti udah tahulah begituan, jangan khawatir. Nan mengangguk paham. Kapan sih? Belum ada berita lagi dari paman, Kak. Entis datang kembali ke desa untuk menemui Winina. Saat dia mengetuk pintu rumah, yang keluar adalah Risna. Hei, lihat siapa yang datang. Mencari Winina. Di mana dia? Sedang menjenguk ayahnya, masuklah. Risna mempersilahkan pria itu masuk. Ingin teh? Ya, apa saja. Entis menatap wanita yang menjauh, tanpa disadari kakaknya wanita itu lebih memberikan parasit daripada keuntungan. Entis tidak ingin sepertinya, yang membuatnya melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dan menjadi kaya.
Risna keluar dengan kue dan teh dalam baki. Apa benar dia akan dinikahkan dengan seorang saudagar kaya yang tua dan berpenyakitan? Iya. Entis mengangguk, karena setahunya juga pria yang akan menjadi istri Winina itu penyakitan mengingat umurnya sudah 40 tahunan. Itu pemikiran Entis pada awalnya, sampai dia membaca surat perjanjian. Dia hanya butuh istri untuk merawatnya. Dan untuk kalimat terakhir adalah kebohongan supaya Entis mendapat uang. Apa kau bisa mencarikan jodoh untuk Yuri? Tapi pria kaya yang muda dan juga sehat. Nanti aku carikan. Baguslah, kasihan Yuri tidak punya pasangan. Kapan Winina sampai? Entahlah, aku akan keluar sebentar. Entis tidak menanggapinya. Itu membuat Risna tidak bisa menjalankan rencananya. Melihat adik iparnya memakai jaket baru membuat Risna berpikiran kalau Entis memiliki banyak uang. Aku butuh uang belanja, Winina tidak bekerja di sawah akhir-akhir ini. Boleh aku pinjam? Bukan yang pertama kalinya Risna meminjam uang pada siapa saja dan berakhir tidak dikembalikan. Aku dengar kau baru saja selesai menebus semua utang. Ya, aku meminjam uang untuk hidup. Apa salah? Lagi pula Winina akan menikah dengan pria kaya seperti Yumna tetangga kami. Nanti jika sudah menikah aku akan menggantinya 2 kali lipat. Malas mendengar ocehannya lagi, Entis memberikannya hingga Risna pergi. Dan 5 menit setelah kepergiannya, Winina datang. Paman, ada apa? Nah, duduklah sebentar. Ada apa, Paman? Apa aku harus menemui juragan itu dulu? Nah, juragan itu meminta kau menandatangani surat perjanjian. Winina yang baru saja duduk mengerutkan keningnya heran. Perjanjian apa, Paman? Jangan khawatir, Paman sudah membacanya. Isinya adalah kau untuk tidak meninggalkannya, bohong Entis supaya dia kembali mendapatkan uang. Winina mengambil kertas itu. Selama apapun menatapnya dia tidak akan pernah bisa membacanya. Dalam pikiran Winina, juragan yang akan menikahinya itu sakit parah sehingga tidak ingin ditinggalkan. Apa juragan itu mempertanyakan kesetiaan Winina? Dia tidak ingin ditinggalkan karena ingin punya istri yang benar-benar mengurusnya. Jangan khawatir, Paman. Aku tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Asal si juragan baik, setia dan serius, Winina tidak masalah apapun kekurangannya. Tapi kau harus menandatanganinya dulu, nah. Winina menatap pulpen yang hampir tidak pernah dia pegang. Winina tidak bisa tanda tangan. Kalau begitu kep jempol saja, ucap Entis mengeluarkan tinta. Cepat lakukan. Baiklah, ucap Winina melakukannya. Dan melihat Winina mengecap materai dengan sidik jarinya, Entis menyeringai. Dalam hati dia berkata, aku akan dapat uang. Dasar keponakan yang bodoh sekali. Winina mulai mengemasi barangnya, dia melihat ibu dan kakak tirinya yang sedang memakai make up. Ibu dan Yuri mau kemana? Bukan urusanmu, ucap Yuri tanpa menatap. Selesaikan saja pekerjaanmu berkemas, bukankah kau harus pergi menemui pria tua yang berpenyakitan itu? Winina diam, dia ingin menangis karena berkorban untuk mereka. Namun, siapa lagi yang ingin menikah dengannya karena dirinya tidak memiliki kemampuan apapun selain turun ke sawah dan beres-beres juga memasak. Bu, aku mau menjenguk ayah dulu. Ada yang mau dititip gak? Enggak. Ibu kapan mau ke sana lagi? Tentu saja jika kau sudah memberikan uang, mana mau mengurus tanpa jasa? Ogah, ucap Risna bergidik. Membuat Winina menghela napas, melawan di saat yang tidak tepat akan membuatnya mendapat luka batin dan fisik. Berbagai kekerasan pernah dirasakan Winina. 7 tahun hidup bersama Yuri dan Risna membuat Winina merasakan pahit manisnya sifat jelek mereka.
Diejek habis-habisan sampai pernah dipukul, Winina pernah merasakannya. Bu, Winina berangkat dulu. Oke, pulang bawa makanan, gak ada nasi. Kok udah habis? Perasaan kemarin dikasih sama Kak Yumna. Kemarin pacarnya Yuri ke sini. Numpang makan. Emang masalah? Teriak Yuri tidak terima dengan nada kalimat Winina. Sana pergi. Winina pergi menjauh, dia keluar dari rumah dan mulai mengayuh sepeda. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Winina melihat keberadaan pamannya sedang makan di warteg. Winina berhenti sesaat di sana. Mang. Apa? Nah. Titip salam saja dengan ayahmu. Paman malas pergi ke sana. Ayah nanyain paman mulu, mau nanya tentang calon suami Winina. Entis berhenti makan. Ya sudah, nanti paman menyusul. Setelah mendengar itu, baru Winina kembali mengayuh sepeda untuk melihat keadaan ayahnya. Sama seperti sebelumnya, kondisi fisiknya terlihat sangat menyedihkan. Tidak ada rambut, kulit yang keriput. Mendengar pintu terbuka, ayahnya langsung membuka mata. Nah, ayah, Winina bawakan kue yang Winina buat. Di mana ibu dan Yuri? Di rumah, jawab Winina yang membuat ayahnya paham. Apa pamanmu akan datang? Winina mengangguk. Dia bilang akan datang. Dan benar saja, setelah beberapa menit akhirnya Entis datang. Ayahnya meminta Winina keluar dulu. Winina melakukannya, tapi dia menunggu di luar hingga terdengar. Siapa pria itu? Dia majikanku, dia akan membantu perekonomian kalian. Jangan paksa anakku, jangan paksa dia berkorban. Aku sudah selangkah menuju kematian. Biarkan dia melakukan apapun. Jangan nikahkan dia. Winina mendengar pamannya tertawa. Dia bukan pria biasa, dia pria yang ingin mencari istri karena sudah mapan dan butuh orang yang merawatnya. Lihat saja Yumna. Kapan dia akan datang? Biarkan aku menemuinya, ucap ayahnya. Winina mendengar suara getir di sana. Dia tidak bisa datang. Tapi Winina akan dibawa ke sana untuk perkenalan. Tapi jika mereka menikah nanti, kalian akan diundang. Mereka hanya bicara sebentar, Entis keluar. Dan saat itu Winina menahan tangan pamannya. Paman. Apa lagi? Kenapa kalian sangat menyusahkan? Aku punya utang pada Dokter Aji, bisakah kau meminjamkannya padaku? Aku akan menggantinya setelah menikah nanti. Pamannya menyeringai. Tapi nanti 2 kali lipat. Entis masih memikirkan cara liciknya. Winina akan mendapat gaji tiap bulan dari suaminya nanti, dan dengan jahatnya dia mengisi bagian rekening dengan miliknya sebelum menyerahkannya lagi pada Hans. Memakai kemeja, celana panjang dan rambut yang klimis untuk menemui majikannya. Saat mengetuk pintu, pelayan yang membuka. Apa Tuan Hans ada? Tuan Hans sedang keluar menemui majikannya. Aku disuruh Tuan Hans datang. Tunggu di luar. Entis berdecak. Baiklah, ucapnya menunggu di kursi luar. Bahkan sebelum Winina resmi menikah, Entis mengundurkan diri dari penjaga kebun mengingat dirinya akan kaya dengan uang bulanan dari pernikahan Winina, yang tidak lain adalah gaji keponakannya. Setelah 2 jam menunggu, Hans akhirnya datang. Tuan, aku akan pergi lagi, apa yang kau inginkan? Ini surat perjanjiannya. Hans menerimanya, dia melihat ada sidik jari jempol di sana. Apa kau sudah membacakannya? Sudah, Tuan. Dia menerimanya. Iya, Tuan. Tapi dia meminta satu hal. Apa? Hutang-hutangnya. Tidak masalah, ucap Hans. Beritahu padanya untuk bersiap. Baik, Tuan. Apakah Anda akan segera menjemputnya? Kapan? 2 minggu lagi bukan? Lihat saja nanti. Entis tersenyum saat Hans pergi,
mendengar utang keponakannya akan dilunasi membuatnya senang. Apalagi nanti Winina akan membayar padanya. Jadi dia tidak rugi, malah untung banyak. Hiruk-pikuk klep malam membuat orang-orang senang, mereka meliuk-liukan badan mengikuti irama musik yang selaras. Peter menghabiskan waktu di lantai 2, menatap satu persatu pemanis yang mungkin bisa membangunkan asetnya. Sampai seorang pria mendekat. "Pete, oh Sid, kenapa kau di sini?" tanya Peter dengan malas. Dia mematikan rokoknya untuk menuangkan minuman. David duduk di samping temannya. "Kau sendirian?" "Hans mengawasiku." "Hans, pengacara pribadiku. Kenapa tidak Christoph saja?" tanya David menyalakan rokok. Membuat kening Peter mengkerut. "Apa yang kau katakan? Atau Olaf? Apa itu?" tanya Peter. Membuat David tertawa. "Kau tidak tahu. Mereka ada di film Frozen." "Kau menonton Frozen?" tanya Peter yang mana membuat David terdiam. Dia menatap sahabatnya yang memperlihatkan wajah spekles. "Kau menonton Frozen? Es beku itu. Aku menontonnya karena anak-anakku menontonnya." Peter berdecak. Di antara 3 persahabatan dirinya, David dan Luke, David yang menikah lebih dulu. Disusul oleh Luke yang bertunangan dan kini dikendalikan tunangannya hingga tidak bisa berkumpul lagi bersama-sama. Menurut Peter, pernikahan menghancurkan bagi orang-orang yang tidak percaya akan komitmen. Dan kehancuran Peter disebabkan oleh Asrida yang meninggalkannya. "Kenapa kau kesini? Apa Lily tahu? Perlu aku menelponnya dan mengatakan kalau kau sedang di sini?" "Hei, ayolah. Kau tahu istriku sangat sempurna. Selama aku tidak bermain wanita, aku aman." David merokok, dia menatap lantai dansa yang selama ini jarang dia datangi. "Kau masih menjadi penjahat di area ehem-ehem. Apa itu masalah?" Sebenarnya David dan Luke tidak mengetahui keadaan Peter yang sebenarnya. Mereka hanya tahu Peter hancur dan menjadi pria dingin karena kekasihnya menikah dengan ayahnya. "Bagaimana kabar Asrida? Kau ingin membahasnya?" "Hei, kekasihmu itu melahirkan adikmu. Siapa namanya?" "Michael." Berhenti bicara, David. "Pete, aku dengar Darrell akan memberikan perusahaannya pada adikmu. Biarkan saja, lagi pula kau memiliki perusahaan kapal pesiar terbaik." "Tidak bisa." Peter kembali menyalakan rokok. "Itu peninggalan mendiang ibuku juga. Aku tidak mau Asrida dan anaknya menikmatinya. Dan aku dengar kau akan menikah." Peter diam, asap mengepul di sekelilingnya. "Peter. Ya, aku akan menikahi wanita penurut seperti milikmu. Tidak ada yang sama dengan istriku, dia barang langka. Akan aku temukan seorang boneka. Kau tahu pernikahan bukan permainan." Peter membalas dengan kalimat, "Kau tahu aku tidak percaya pada pernikahan. Ini akan menjadi kedok saja. Siapa calonnya? Kau akan tahu nanti, aku akan menyebar undangan." Peter berkata dengan mata mencari wanita yang bisa menarik perhatiannya, sampai dia melihat wanita bergaun merah yang menaiki tangga. "Apa kau tidak ingin pergi? Aku akan menikmati segumpal daging." David berdecak, dia memukul Peter dengan bantalan sofa di sana. "Oma menanyakanmu, dia takut kau terkena rabies karena tidak datang." "Apa kau bilang?" "Oma yang bilang," ucap David menjauh pergi. Saat itulah ada wanita mendekat, membuat Peter memberi isyarat pada Hans untuk membiarkannya. Wanita itu datang dan duduk di pangkuan Peter. "Aku tahu siapa kau. Benarkah?" tanya Peter. "Ya, kau ada di sampul majalah pria pebisnis, Tuan Peter." Peter menghirup aroma mawar di leher wanita itu. "Ingin pergi?" tawar wanita itu. "Bagaimana dengan hotel?" Tanpa berkata lagi,
Peter berdiri dan membawa wanita itu pergi ke sebuah kamar hotel. Sesampainya di kamar hotel, wanita itu bersiap mengekspos pemandangan terindah. Namun, Peter menahannya. "Kenapa tidak minum dulu?" tanya Peter menuangkan minuman. "Itu bukan alkohol biasa, ada beberapa zat yang membuat wanita itu terlelap dalam waktu hitungan menit." "Tang Yu," ucapnya meminum itu. Dan sesuai perkiraan, wanita itu terlelap. Peter menidurkannya di atas tempat tidur, dia kembali memastikan sesuatu. Sayangnya, asetnya tidak kunjung bangun. Setelah mengecek, Peter menutup wanita itu dengan selimut dan keluar dari sana. Dia menghubungi Hans. "Halo, Tuan. Urus wanita di kamar 2331. "Baik, Tuan." Itu yang membuat para wanita mengira kalau mereka bermain semalaman dengan Peter. Ketanyaannya bukan dia yang melakukannya. Belum ada obat yang bisa menyembuhkannya dari trauma patah hati oleh Asrida. Ketika keluar dari hotel, Peter melihat sandal Swallow di tempat sampah. Mengingatkannya pada gadis desa yang pernah melemparinya sendal hanya karena merayunya. Astaga, itu sandal Swallow. Saat hendak mengendarai mobil, Hans kembali menelpon. "Ada apa, Hans?" "Tuan, saya mendapatkan gadis desa yang bisa dipercaya. Datang ke apartemenku besok." "Baik, Tuan." Menutup telepon, Peter mengendarai mobilnya kembali. Peter sudah berada di Indonesia sejak lama. Mengenal Luke dan David membuatnya datang, apalagi sang ibu memang asli orang Indonesia. Itu yang membuat Darrell sang ayah juga tinggal di lingkungan orang-orang Indonesia di Los Angeles. Menatap wajah cantik ibunya dalam foto membuat Peter merindukannya. Dan saat itu terjadi, Peter selalu memasak makanan kesukaan ibunya. Meski dirinya tidak suka, tapi Peter memakannya. Dia selalu merasa ibunya ada di sisinya saat memakannya. Sarapan dengan telur orak-arik, Peter menatap hamparan gedung pencakar langit di depannya. Apartemen eksklusif miliknya berada di lantai paling atas dengan akses lift pribadi. Peter memiliki alergi dengan telur, dia selalu merasa gatal dan menyebabkan ruam di kulitnya sesudah memakannya. Namun, inilah yang bisa dia lakukan untuk mengobati kerinduan. Kuburan ibunya berada di pekarangan rumah ayahnya di Amerika. Dan jika Peter ke sana, pasti Asrida akan mencoba menarik perhatiannya. Entah apa yang dipikirkan Asrida yang kini mencoba menggodanya setelah menjadi ibu tirinya. Mendengar suara bel, Peter membukanya. Itu adalah Hans, sekretaris sekaligus pengacara pribadinya. "Masuk." Hans menurut, melihat telur orak-arik di meja membuatnya bersiaga. "Dokter Raffi sedang libur, bagaimana dengan Dokter Bella? Suruh dia datang saat aku pulang bekerja. Hari ini ada rapat bukan?" Hans mengangguk. "Ini adalah data dari wanita yang menyanggupi menjadi istrimu, Tuan." Peter menerima berkas itu, dan seketika, astaga, gadis Swallow. "Anda mengenalnya, Tuan? Ingat gadis yang aku bilang pernah melemparku dengan sandal saat aku liburan?" Hans mengangguk mengingat majikannya pernah menceritakan itu. "Dia orangnya," ucap Peter tersenyum. Dia merasa ini adalah kebetulan yang memiliki makna. "Astaga, beritahu aku kenapa kau berpikir dia orangnya." Sebenarnya Hans tidak tahu keadaan sebenarnya dari Peter. Hanya Peter sendiri yang tahu kondisi dirinya. "Katakan padaku, Hans." Hans yang berdiri di sana mulai menjelaskan, dia adalah anak tunggal, sampai ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Memiliki ibu dan kakak tiri parasit. Ayahnya sakit kanker, dia butuh banyak uang. Jadi dia menerimanya karena uang. "Tidak. Saya mendapatkannya dari pamannya yang merupakan pekerja kebun saya."
Saya melakukan penyelidikan sendiri. Gadis bernama Winina Sri Anjani itu tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca ataupun menghitung. Tetangganya mengatakan dia orang yang sopan dan baik, juga pekerja keras. Peter mulai paham. Di sini pamannya yang licik. Ya, saya pikir dia tidak memberitahukan yang sebenarnya hingga menerimanya. Gadis itu berkata pada tetangganya akan menikahi pria yang serius dengannya. Jadi murni dia tidak tahu apapun. Pamannya yang memegang kebenaran. Peter menyeringai. Dia mudah dibodohi. Iya, Tuan. Bagus, ucap Peter. Tidak punya pendidikan dengan ayahnya yang sakit adalah faktor penting yang akan membuatnya tunduk. Hans menerima kembali berkas itu. Apakah kita akan melakukan rencana selanjutnya, Tuan? Ya, bawa dia kemari 2 minggu lagi. Baik, Tuan. Peter menyeringai. Ini akan seru, gadis Swallow.